Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan memaparkan materi tentang masalah kepastian dan validitas modern. Sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Sarah Dewi Adelina, NIM 014 dari kelas hukum 2019. Nama saya Siska Pangestuti, NIM 017. Nama saya Faradia Ana, NIM 063. Apa itu kebenaran? Kebenaran adalah suatu fakta yang tertuang dalam ungkapan-ungkapan yang dianggap benar, misalnya hukum-hukum, teori-teori, ataupun rumus-rumus filsafat. Juga kenyataan yang dikenal dan diungkapkan. Kebenaran dapat dikelompokkan dalam 3 makna. Yang pertama, kebenaran moral, yang menjadi bahasan etika. Ia menunjukkan hubungan antara yang kita nyatakan dengan apa yang kita rasakan. Yang kedua, kebenaran logis yang menjadi bahasan epistemologi, logika, dan psikologi. Ia merupakan hubungan antara pernyataan dengan realitas objektif. Yang ketiga, kebenaran metafisik berkaitan dengan yang ada sejauh berhadapan dengan akal budi. Karena yang ada mengungkapkan diri kepada akal budi, yang ada merupakan dasar dari kebenaran dan akal budi yang menyatakannya. Kebenaran ilmiah itu bersifat sementara atau pasti ya? Nah, jawaban atas pertanyaan tersebut melahirkan 2 pandangan yang berbeda. Yang pertama yaitu pandangan kaum rasionalis yang akan beranggapan bahwa kebenaran logis rasional bersifat pasti, yaitu pasti benar dan bukan hanya sementara sifatnya. Tetapi, kalau ditinjau secara lebih mendalam, sesungguhnya kebenaran ini pun tetap bersifat sementara, terlepas dari seberapa tinggi tingkat kepastiannya. Karena kebenaran sebagai keteguhan dari suatu pernyataan atau kesimpulan sangat tergantung pada kebenaran teori atau pernyataan lain. Padahal, teori atau pernyataan lain sangat mungkin salah. Berbeda dengan kaum rasionalis. Kaum empiris ini tidak pernah berpretensi untuk menghasilkan suatu pengetahuan yang pasti benar tentang alam. Bagi kaum empiris, ilmu pengetahuan tidak memiliki ambisi seperti iman dalam agama. Jika iman dalam agama mengeklaim dirinya sebagai kebenaran yang tidak dapat diganggu-gugat, maka ilmu pengetahuan akan lebih memilih suatu klaim lebih moderat bahwa ia tidak dapat memberikan gambaran yang adekuat dan pasti tentang objek penelitiannya. Ilmu pengetahuan tidak akan pernah memberikan suatu formulasi final dan absolut tentang seluruh universum. Pengakuan ini dalam filsafat ilmu pengetahuan disebut validitas. Validitas di sini tidak berarti bahwa ilmu pengetahuan salah sama sekali, melainkan bahwa ilmuwan harus bersikap kritis terhadap apa yang sudah dicapainya. Contoh pandangan kaum rasionalisme dan kaum empirisme. Contoh kaum rasionalisme. Apabila kita melihat suatu benda dikarenakan mata kita melihat ke arah benda tersebut. Contoh kaum empirisme. Yang pertama, benda tersebut memantulkan sinar ke mata kita. Yang kedua, misalnya manusia tahu es itu dingin karena menyentuhnya. Yang ketiga, garam itu asin karena mencicipinya. Seperti itu. Validitas ilmu pengetahuan berasal dari 2 sumber, yaitu konsekuensi dari metode ilmu pengetahuan dan objek ilmu pengetahuan, yaitu universum alam. Metode ilmu pengetahuan tidak menghasilkan pengetahuan yang absolut, pasti, dan universal. Terdapat beberapa indikasi metodologis bisa dilihat sebagai alasan dari validitas moderat, yaitu yang pertama, peneliti tidak pernah merasa pasti dengan apa yang dicapainya sendiri. Jadi, penelitian ilmiah diawali dengan keraguan, dan setiap pendapat yang mantap tidak akan membuat pikirannya tenang. Yang kedua, fokus utama dari kegiatan penelitian ilmiah adalah verifikasi atas hipotesis. Yang ketiga adalah karena metode induksi. Seperti akan dibahas lebih lanjut, selalu tidak lengkap. Kita tidak pernah akan berhasil mengumpulkan semua data yang seharusnya tercakup untuk bisa menarik sebuah hipotesis tentang fakta tersebut. Maka, kita hanya bisa berani mengajukan sebuah hipotesis berdasarkan fakta terbatas yang ada,
dengan harapan bahwa semua fakta lain akan mendukung hipotesis ini. Keempat, setiap hipotesis pada dasarnya tidak pasti. Hipotesis dirumuskan sebagai jawaban sementara atas problem. Maka dengan 4 alasan ini kita dapat mengatakan bahwa pengetahuan ilmiah itu tidak luput dari kekeliruan dan selalu terbuka pada kritik dan perbaikan. Falibilisme dan objek ilmu pengetahuan. Falibilisme pengetahuan ilmiah selain disebabkan oleh metode ilmiah, juga terjadi karena objek ilmu pengetahuan sekaligus real dan berubah-ubah. Objek ilmu pengetahuan adalah peristiwa-peristiwa alam. Kita dapat mengenalnya dengan baik karena ia real, tapi karena ia juga dapat berubah-ubah, maka pengetahuan ilmiah tidak pernah mencapai kepastian mutlak. Dengan kata lain, falibilisme atau kesadaran bahwa ilmu pengetahuan selalu tidak pernah mutlak, benar didasarkan juga pada kenyataan bahwa alam selalu berkembang. Alam tidak berada dalam kondisi statis, melainkan selalu mengalami evolusi. Karena itu, selalu saja ada hal baru dan tak terduga, bahkan oleh hukum ilmiah yang sudah ditemukan. Bertolak dari asumsi dasar ini, kita bisa berbicara lebih rinci tentang realitas objek dan perkembangan objek. A. Realitas objek. Apa yang dimaksud dengan yang nyata atau yang real di sini? Objek ilmu pengetahuan dapat dikatakan nyata atau real jika sekurang-kurangnya mengandung 3 arti. Pertama, yang nyata berarti lepas dari pikiran manusia. Perhatian ilmuwan selalu terarah kepada sesuatu yang berada di luar dirinya sendiri. Ia ingin mengetahui sesuatu yang belum pernah dipikirkan, tetapi dapat disampaikan alam kepadanya. Dan dengan alasan ini, ia harus memberikan perhatian pada alam itu. Maka, alamlah yang pertama-tama mendorong ilmuwan untuk melakukan penelitian. Bagi ilmuwan, fakta-fakta itu membangkitkan rasa ingin tahu dan sekaligus mendorongnya untuk mencari penjelasan, hipotesis, atau teori. Kedua, meskipun dunia real yang dipelajari ilmu pengetahuan bebas dari pemikiran manusia, realitas itu sendiri dapat dikatakan real jika memang dapat dikenal. Objek dari pengalaman harus dapat mempengaruhi ilmuwan dan menjadi daya tarik sendiri bagi ilmuwan. Setiap realitas harus dapat dikenal dengan the reality of knowable. Demikian kata Hegel. Realitas sebagai objek ilmu pengetahuan adalah realitas yang dikenal, realitas yang tampak bagi ilmuwan. Ketiga, realitas yang dibicarakan ilmu pengetahuan adalah realitas publik, realitas yang menjadi perhatian banyak orang. Yang real berarti yang memiliki dimensi sosial. Untuk memahami dimensi ini, mari kita berbicara tentang yang real dan ilusi. Yang real dan yang dibicarakan ilmu pengetahuan harus dibedakan dengan ilusi. Setiap ilmuwan harus bisa membedakan antara yang real dan semata-mata ilusi, antara yang menuntut penelitian banyak orang dan yang hanya sungguh-sungguh menjadi milik pribadi. Yang real dalam ilmu pengetahuan adalah yang lepas dari apa yang dapat dipikirkan oleh individu dan yang menjadi bahan informasi publik. Realitas merupakan objek penelitian dan komunikasi para peneliti. Maka pengetahuan yang benar adalah pengetahuan yang bereferensi pada realitas, yang menjadi objek dari penelitian publik atau bersama, dan yang mendapat persetujuan komunitas. Dengan menjelaskan bahwa pengetahuan ilmiah harus menjadi persetujuan publik atau komunitas para peneliti, dimaksudkan bahwa pengetahuan ilmiah bukan sekedar konsensus yang mantap, melainkan bahwa ini adalah satu-satunya kemungkinan agar pengetahuan ilmiah menjadi lebih rasional. Inteligibilitas tidak hanya berkembang dalam pemikiran individual, tetapi juga dalam pemikiran komunitas. Namun dengan itu juga berarti bahwa pengetahuan ilmiah mendapat persetujuan komunitas ilmuwan tidak lebih dari suatu pendapat sementara yang masih dapat didiskusikan. Maksud dari realitas objek dikatakan nyata jika dari alam dikenal oleh orang banyak dan diakui oleh suatu komunitas. Contohnya adalah bisa ular kobra dapat mengakibatkan kematian. Ada hubungan yang sangat erat antara kebenaran ilmiah, karakter publik dari pengetahuan ilmiah, dan falibilisme. Jika kebenaran pengetahuan ilmiah tidak dapat dilihat sebagai kenyataan publik,
yang diterima dan didiskusikan publik, maka pengetahuan akan menjadi pendapat pribadi yang pada akhirnya tidak bisa dipercaya oleh siapapun. Namun, jika kebenaran ilmu pengetahuan menjadi kenyataan publik, maka setiap orang akan mengajukan pertanyaan dan pemikirannya tentang apa yang sudah diterima umum sebagai kepercayaan ilmiah. Penelitian lebih lanjut akan diteruskan ketika pengetahuan menjadi urusan publik. Maka kebenaran atau yang real bukanlah hasil dari investigasi pribadi, melainkan merupakan objek yang harus dibicarakan dan diungkapkan secara terus-menerus dalam penelitian ilmiah. Karena itulah, komunikasi dan bahasa memainkan peranan penting dalam ilmu pengetahuan. Dengan komunikasi berarti melalui bahasa, ilmu pengetahuan bisa dikembangkan. Pertama, dengan komunikasi, para ilmuwan bisa saling membagi informasi dan penemuan mereka. Kedua, dengan komunikasi, mereka bisa saling berdiskusi, saling mengafirmasi, dan saling membantah. Dengan melalui cara ini, ilmu pengetahuan bisa semakin dimurnikan. Ilmuwan pun semakin terdorong untuk mencari kebenaran lebih lanjut dan lebih jauh lagi. Ketiga, dengan komunikasi pula, ilmu pengetahuan bisa diwariskan dari satu generasi ke generasi lain. Selama ilmu pengetahuan itu hanya menjadi milik pribadi seseorang tanpa bisa dikomunikasikan kepada orang lain, dalam ketiga arti di atas, ia belum bisa diterima sebagai ilmu pengetahuan dalam arti yang sesungguh-sungguhnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang evolusi objek pengetahuan ilmiah. Evolusi objek menyangkut dua hal. Yang pertama yaitu objek pengetahuan ilmiah selalu berubah-ubah, sehingga semua pengetahuan yang kita capai meskipun sangat akurat tetap harus ditinjau kembali. Jadi, setiap pengetahuan yang kita dapatkan itu tetap harus ditinjau ulang kebenarannya, karena sifat pengetahuan ilmiah ini selalu berubah-ubah. Contohnya, semua angsa berwarna putih. Ini adalah sebuah pernyataan yang menjelaskan gejala adanya sekian banyak angsa yang pernah ditemukan dan selalu berwarna putih. Kepastian kebenaran dari pernyataan ini hanya bisa dicek berdasarkan apakah kenyataannya memang demikian atau tidak. Yang kedua yaitu objek dari pengetahuan yang kita miliki selalu berkembang kepada regularitas. Regularitas ini adalah penyebaran individu antara satu orang dengan orang yang lainnya yang berbeda-beda, seperti semacam sekelompok orang. Jadi antara satu kelompok orang dengan kelompok yang lain itu memiliki objek dari pengetahuan yang berbeda-beda. Berdasarkan pendapat filsuf Yunani yaitu Herakleitos dan Aristoteles yang menjelaskan bahwa perubahan merupakan ciri khas dari realitas apa saja, baik yang hidup maupun yang mati, yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan. Maka evolusi merupakan kenyataan dasar dari setiap realitas. Hal itulah yang menyebabkan rasa keingintahuan ilmuwan Eros juga harus mendorongnya untuk melakukan penelitian ilmiah, dan metode ilmiahnya harus senantiasa berkembang sehingga dalam jangka panjang dapat menjelaskan realitas alam yang berkembang. Juga pengetahuan ilmiahnya rentan terhadap kesalahan. Terdapat suatu paradoks dalam ilmu pengetahuan yang menyatakan semakin jauh alam berkembang meninggalkan penjelasan-penjelasan ilmiah kita, semakin ia terbuka untuk dikenal. Jadi, setiap perkembangan alam yang berkembang dengan tanpa meliputi penjelasan-penjelasan ilmiah, maka perkembangan alam tersebut akan semakin mudah untuk dikenal dan dipahami oleh setiap orang. Namun, paradoks ini juga menunjukkan bahwa ilmu sendiri harus berkembang bersamaan dengan perkembangan alam. Jika penelitian berhenti, maka dua akibat dapat terjadi. Yang pertama yaitu ilmu tidak lagi menjelaskan realitas yang sesungguhnya, karena realitas selalu berubah. Dikarenakan realitas ilmu yang selalu berubah-ubah seiring berkembangnya zaman, maka dari itu diperlukan suatu penelitian untuk memperbarui ilmu tersebut.
Lalu yang kedua, ilmu pengetahuan memutuskan hubungannya dengan realitas yang semakin lama semakin terbuka untuk diketahui. Maka ilmuwan harus berusaha mendekati alam dengan kesadaran akan valibilitas atas hasil-hasilnya. Tetapi valibilisme ilmuwan bersifat moderat karena alam selalu berkembang untuk makin lama makin bisa dimengerti setiap orang.